Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa qala aidan faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Baitul Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk menjalankan ibadah sholat subuh, kemudian kita lanjutkan di kajian Ahad pagi hari ini. Semoga niat kita, usaha kita, dan langkah kita menuju masjid yang kita cintai ini menjadi sarana kita untuk masuk surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya memulai kajian saya ini dengan sebuah cerita atau kisah yang kebetulan saya alami. Jadinya beberapa waktu yang lalu saya kebetulan ada jadwal kajian ba'da maghrib di Masjid Binangun Indah, daerah Sidoarjo. Waktu itu saya baru pulang dari Umi Foundation ini, terus kemudian sampai rumah waktunya betul-betul sempit. Saya siap-siap dan saya meminta istri saya untuk memanggilkan taksi online. Persiapan saya sudah siap, saya keluar dari rumah dan alhamdulillah taksi pun sudah datang. Saya masuk taksi itu dan sebelum berangkat drivernya kok sempat nanya, "Pak, kita ini menuju Masjid Makarya Binangun ya Pak?" Saya sempat kaget, loh, sik toh. Seingat saya tadi minta istri saya ke Masjid Binangun Indah. Lah ini permintaannya Makarya Binangun Pak. Kemudian apa saya yang salah gara-gara gesa-gesa atau istri saya menuliskan yang diingat Binangun yang keluar Makarya Binangun otomatisnya. Akhirnya saya tanya apa bisa diganti arahnya. Oh bisa begitu. Akhirnya digantilah yang namanya ke masjid yaitu Binangun Indah, padahal sebelumnya Makarya Binangun. Saya membayangkan jika saya masuk taksi itu dan dalam kondisi capek, saya langsung duduk tertidur, drivernya nggak menanyakan kemana. Tahu-tahu membangunkan saya, "Pak, ini sudah sampai Masjid Makarya Binangun." Alangkah bingungnya saya, padahal jadwalnya di Binangun Indah.
Peristiwa ini tentu membangun kesadaran saya betapa pentingnya sebuah arah, sebuah tujuan, dan sebuah goal. Kalau kita ini salah arah, maka seluruh upaya yang kita keluarkan, istilah Jawanya muspro. Kita sudah kerja keras, kita sudah punya effort, tahu-tahu kita salah arah. Maka Allah berfirman dengan firman-Nya yang luar biasa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Ini sebuah ungkapan yang betul-betul fokus, straight pada tujuan. Kalau beda dengan saya ciptakan manusia untuk menyembahku, itu sudah fokus, tapi lebih dasar lagi. Dan saya tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Misi ini jelas Bapak Ibu semuanya, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya ujung-ujungnya misinya ini. Jika kita melakukan apapun di dunia ini kok menyeleweng dari misi ini, berarti kita sudah salah arah. Kita sudah salah tujuan. Karena sebenarnya penciptaan manusia hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah pepatah, tidak penting seberapa Anda itu kecepatan langkah Anda, tetapi yang jauh lebih penting seberapa benar arah yang kita tuju. Masalahnya adalah kadang-kadang kita ini, saya sendiri di dalam proses perjalanan itu sering melupakan konteks ini. Karena asiknya ini lupa bahwa ini semuanya adalah misinya adalah untuk menyembah Allah. Apapun kejadiannya. Arahnya benar. Tapi kadang-kadang niatnya yang kurang benar. Nah, ini juga ada masalah. Arahnya sudah ke masjid, tentu arah ini benar. Loh, tapi niat ke masjid itu yang belum benar. Itu juga masalah juga. Maka disinilah sebenarnya Rasulullah sering sekali mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi arah harus jelas dan niat di dalam hati juga harus benar. Kalau enggak benar, maka sebagaimana tersirat di dalam firman Allah surat Al-Baqarah, faminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan ada sebagian dari manusia yang berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan dia tidak mendapatkan kebaikan untuk akhiratnya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada sebagian manusia yang lain, mereka yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah aku kebaikan ya Allah di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, dan disempurnakan, wa qina adzabannar,
dan jauhkanlah aku dari api neraka. Kita yang sudah tua masih selalu harus mengingatkan diri kita tentang target ini, tentang tujuan ini. Apalagi anak-anak kita yang kadang-kadang mereka juga masih bingung untuk apa hidup ini. Apa sih target-target dan lain sebagainya. Mari kita lihat beberapa sikap dari anak-anak muda yang suka akhir-akhir ini, yang kata-kata yang paling marak kan namanya flexing. Yang memamerkan harta, baik itu hartanya miliknya sendiri, karena banyak anak muda sekarang sudah sudah kaya raya, atau harta naudzubillah kedua orang tuanya. Flexing ini tentu mencerminkan apa sih sebenarnya arti hidup ini, apa sih yang namanya arah hidup ini. Maka pada titik inilah sebenarnya apa yang bisa kita bantu untuk anak kita, untuk cucu kita, supaya mereka terbiasa hidup itu ada arah, hidup itu ada target, dan hidup itu adalah ada goal yang jelas. Saya punya anak yang kebetulan waktu itu dia sebentar lagi pulang untuk liburan dari pesantren. 1 minggu sebelum liburan itu dia sudah telepon, Bi, nah insya Allah minggu depan liburan, dan mohon maaf ya setelah 3 hari di rumah saya izin untuk bepergian ke Malang. Begitu. Saya bilang oke, nggak apa-apa mas. Apakah saya biarkan anak saya? Ya, lepas. Tidak. Ya, apa sih misimu mas? Ya, misi saya sih jalan-jalan ke rumah temen. Oke. Kalau dia misi jalan-jalan ke rumah teman, ya nggak apa-apa. Cuma masalahnya kita sebagai orang tua apa hanya sekedar itu? Lalu saya tanya lagi, apa misi ibadahmu pada jalan-jalan ke rumah teman itu? Dan akhirnya dia menjawab, ya untuk silaturahmi. Kalimat silaturahmi di dalam misi ibadah dia pergi ke Malang tentu tidak akan pernah muncul sebelum kita tanya untuk itu. Karena misi awalnya jalan-jalan ke rumah teman. Tapi kita sebagai orang tua nggak mungkin anak ini untuk hanya sekedar jalan-jalan. Kita bantu dengan pertanyaan, apa sih misi ibadahmu dari jalan-jalan ke rumah teman? Baru keluar yang namanya silaturahmi. Kalau boleh mendalami lagi, tolong jelaskan apa maksud silaturahmi ini dengan jalan-jalan itu. Artinya adalah dengan pertanyaan-pertanyaan itu, mikirlah dia. Yang sebelumnya belum ada pikiran, maka mulai ada pikiran untuk itu. Saya masih ingat lagi suatu hari ada seorang teman, seorang ustadz, yang kebetulan anaknya mondok di pesantren tahfidz. Dia bawa anaknya ke rumah, karena 2 hari lagi anaknya mau kembali ke pesantren. Ya istilahnya itu minta doa restu lah. Kemudian datang, saya tanya, kelas berapa mas? Kelas 3 Ustaz. 3 SMP ya mas? Iya. Sudah berapa juz kamu hafal mas? Ya baru 8 juz Ustaz. Oke, alhamdulillah mas. Untuk tahun kemarin berapa? Tahun kemarin 2,5 Ustaz. Oke.
Lalu saya tanya, berapa target kamu tahun ini, nak? Loading dia. Terus kemudian dia menjawab, insya Allah 3 Ustaz. Oke, terima kasih Mas. 3 juz ya. Ustaz doakan tercapai. Lalu saya tanya lagi, apa sih pentingnya kamu yang namanya mengambil target 3 juz ini? Saya ulangi, apa yang mendorong kamu atau apa yang menjadi pentingnya bagi kamu untuk mengambil 3 juz ini? Dia menjawab, alhamdulillah jawabannya luar biasa putranya Ustadz ini. Dia jawab begini, ya karena tahun kemarin 2,5 Ustadz, maka tahun ini 3 juz, ya karena saya yakin bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Mantep toh ini. Jawaban ini mantep. Ya. Dan jawaban itu muncul dari mulut anak. Tentu lebih dahsyat dampaknya daripada kita menasehati. Terus kemudian kita banyak bicara. Nah, kemudian saya lanjutkan selanjutnya. Pertanyaannya, Mas, ini alhamdulillah dengan misi yang mulia itu, saya yakin Allah akan bantu kamu. Lalu saya tanya selanjutnya, untuk supaya mendapatkan 3 juz ini, nah, sifat atau langkah kecil apa yang kamu lakukan secara berbeda dibandingkan tahun yang lalu yang 2,5 juz itu? Loading lagi dia. Mikir, saya tunggu, saya sabar. Saya melihat ustadznya tak suruh sabar, ini sedang ini. Dan akhirnya mungkin saya harus lebih tekun, Ustaz. Dia kalimatnya begitu. Saya tanya, tolong jelaskan apa maksud lebih tekun itu terkait dengan hafalan kamu. Ya kalau dulu itu sering murojaah hafalannya itu saya loncat-loncat Ustaz. Mungkin tahun ini saya lebih tekun, saya urutkan. Dan itu akan sebenarnya mempermudah saya. Oke. Pertanyaan-pertanyaan ini kalau kita ucapkan kepada anak kita, kepada cucu kita, maka tentu membuat dia itu berpikir tentang goal, target, langkah-langkah yang jelas. Apa manfaatnya Bapak Ibu ketika kita ini membimbing seperti ini? Yang pertama, jika sebelumnya anak belum punya goal, tujuan, maka dengan pertanyaan itu, maka dia mempunyai tujuan. Jika sebelumnya dia itu sudah punya tujuan, maka dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka lebih jelas misi daripada tujuan, niat daripada tujuan itu. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah bahwa seseorang yang menyampaikan tujuan dan misinya, itu muncul namanya dorongan internal dari diri kita, dari diri anak, daripada kita menasihati, memberikan tujuan untuk dia. Dengan menyampaikan, maka komitmen dia untuk menjalani target dan tujuan itu tentu jauh lebih kuat daripada yang namanya kita menasihati itu. Dan saya membayangkan ketika anak ini dari muda, dari remaja, kita bangun dialog-dialog dan diskusi-diskusi tentang tujuan, target, langkah, dan lain sebagainya. Maka sebenarnya kita sedang menginstal di dalam pikiran dan hatinya sebuah program.
Program itu adalah program bagaimana setiap perilaku yang dia lakukan selalu muaranya pada tujuan yang lebih jelas dan terfikirkan sebelumnya. Masalahnya adalah Bapak Ibu, bagaimana tradisi ini dijalankan di rumah. Lawong kita nanya sedikit aja rodok serius dengan anak, molek anak. Apalagi pertanyaan yang runtut 5. Saya tidak menyangkan runtut dan 5 itu tentu pada anak-anak yang sudah terbiasa. Ya kalau belum biasa ya ambil aja satu pertanyaan sederhana yang itu dibiasakan dan lain sebagainya. Lama-lama toh nanti terbiasa dan akhirnya terbangun. Jadi tidak harus 4 langkah itu harus semuanya brol di anak-anak kita yang belum terbiasa dialog-dialog sing jeru. Ya 1 atau 2. Sudah terbiasa ditambah, sudah terbiasa ditambah. Saya masih ingat suatu hari datang ke pesantren atau namanya Islamic Boarding School Insan Cendikia di daerah Sukoharjo. Saya kalau datang ke boarding atau ke pesantren, seringkali saya masuk kamar, saya inspeksi kamar anak-anak, saya buka lemarinya, saya lihat bawah ranjangnya, dan lain sebagainya lah. Ya biasa yang namanya untuk standarisasi kebersihan, kerapian, serta keramahan pengurusnya kepada santrinya. Lah, suatu hari di Insan Cendikia itu kok saya masuk kamar kebetulan ada 5 anak. Satu kamar sebenarnya ada 6 anak, lah di situ ada 5 anak. Saya langsung kumpulkan kelas 12. Lalu saya tanyain satu-satu. Apa cita-cita mereka ketika dewasa? Alhamdulillah dari 5 anak yang 4 sudah punya cita-cita, yang 1 masih bingung. Nah ini yang 1 ini. Berarti kan lumayan 80% kan sudah punya cita-cita yang jelas. Ada 1 anak yang dia itu, saya tanya apa cita-cita kamu mas? Saya pengen menjadi dokter spesialis anak. Oke, ini menarik ini. Lalu saya tanya, apa yang mendorong kamu yang namanya pengen menjadi dokter spesialis anak? Jawaban daripada anak ini, karena disuruh mama. Nah ini mamanya hati-hati, ini yang terlalu dominan ini. Anak kelas 12 jawabannya karena masih disuruh mama. Waktu itu saya bilang, Mas, alhamdulillah dengan jawabanmu ini saya merasa kamu itu pribadi yang birrul walidaini. Gitu toh. Walaupun hati saya mikirnya kok kelas 12 jawabannya sik ngono gitu toh. Tapi kalau saya ungkapkan selesai itu pembicaraan itu. Lalu saya tanya lebih dalam lagi. Lalu bagi kamu apa sih pentingnya menjadi dokter spesialis anak? Dia menjawab persisnya begini. Gini Ustaz, saya ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya itu sebenarnya pengen adik Ustaz. Dan ketika melihat anak kecil itu saya senang. Maka itu saya pengen menjadi dokter spesialis anak. Oke, pertanyaan kan lumayan jawaban ini. Kalau dari awal tadi dorongannya disuruh apa itu? Ya. Kemudian yang kedua dorongannya dia sendiri.
sudah lumayan bergeser itu. Lalu saya tanya lagi, apa yang manfaat, apa yang bisa dirasakan ketika kamu ini menjadi dokter spesialis anak? Lah disitulah bergeser. Kalau dari tadi pertanyaan yang kedua adalah orientasinya bahwa motivasi dia ibunya oke, kita geser menjadi yang namanya dirinya, pentingnya dia, dan selanjutnya adalah bahwa kita punya keyakinan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka apa manfaatnya yang dirasakan ketika kamu menjadi dokter spesialis anak? Pada titik-titik inilah sebenarnya Bapak Ibu tantangannya adalah ketika jawaban anak nggak sesuai dengan atine wong tuwa. Loh kok ngene sih jawabannya, kan begitu toh. Lah padahal ketika kita ungkapkan selesai. Maka satu hal yang perlu betul-betul kita ketika ada dialog itu, kesiapan kita untuk menerima semua jawaban. Dengan sebuah keyakinan setiap perilaku dan perkataan anak selalu ada maksud baiknya. Saya lagi, setiap perilaku dan perkataan anak selalu ada maksud baiknya. Yang perlu kita lakukan jika memang belum sreg, tabayun dulu apa dibalik ungkapan itu. Saya masih ingat suatu hari supervisi di sebuah MI di daerah Malang. Kelas 5 pada waktu itu. Ada seorang bu guru yang bercerita tentang penggembala yang berteriak-teriak serigala, tapi berbohong. Ingat Bapak Ibu cerita ini? 3 kali. Karena berbohong 3 kali, dan orang-orang kampung yang sudah terlanjur ingin membantu, kebetulan hari keempatnya serigalanya betul-betul datang. Dan dia berteriak-teriak, kira-kira orang kampung ada yang bantu tidak? Enggak ada. Wis paling polarek kuwi bohongi lagi. Lah, setelah cerita itu selesai diceritakan oleh gurunya, maka bu gurunya nanya, anak-anak, apa yang kalian rasakan setelah mendengar cerita dari bu guru? Apa jawaban dari satu orang anak angkat tangan? Oh iya, silakan kamu nak. Dia menjawab, saya puas bu. Begitu jawabannya. Jawaban ini kan membuat seluruh kelas tertawa toh. Yang tidak tertawa hanya satu orang. Siapa? Bu gurunya. Lalu bu guru ini nanya, nak, kok bu guru tertarik dengan jawabanmu? Apa yang kamu maksudkan dengan puas di sini, nak? Anak ini menjawab, saya puas bu, karena penggembala yang tadi berbohong mendapatkan karmanya. Mantap toh jawabannya anak kelas 5 SD. Itu efek tabayun. Lah, bu guru ini nggak berhenti itu. Tolong jelaskan kepada bu guru, apa sih yang kamu maksud penggembala dapat karmanya itu? Dan anak ini, iya bu, coba kalau dia nggak berbohong bu, lalu dia berteriak, maka tidak ada yang namanya dombanya yang kemakan serigala. Tapi gara-gara dia berbohong, maka dia berteriak, nggak ada yang bantu dan banyak dombanya kemakan serigala. Kesabaran orang dewasa kita
untuk yang namanya mendengar jawaban yang secara di permukaan itu nggak cocok dengan hati kita, itu adalah syarat terjadinya dialog-dialog, apalagi dialog-dialog yang itu mengungkap sisi terdalam dari anak-anak kita. Yang kadang-kadang kita ini, terutama ibu-ibu ini, sumbunya kan pendek toh. Kadang-kadang loh, nggak semuanya loh ya. Ada anak SD, putri, ngomong kepada ibunya, "Ma, aku itu loh ma, kalau ketemu berpapasan sama Faisal, itu kok makser gitu sih ma." Mamanya langsung, ngarek cek kelas 5 wis. Ser mama dulu aja nggak pernah ser kan begitu tuh. Kira-kira anak ini mau curhat lagi atau tidak? Kapok dia. Coba kita tabayun dulu. Sik mbak, mama kok tertarik itu. Ketika kamu berpapasan sama Faisal, kamu merasakan makser. Apa sih maksudnya makser itu? Mama ini nggak paham sih mama ini. Iya mama nggak paham. Apa maksudnya? Ya ini apa itu salah tingkah. Oh salting toh nak. Nah kita tanya lagi apa yang membuat kamu ya nggak tahu ma, saya agak malu ma. Loh, ini kan berharga kalimat saya agak malu itu. Kalau kita, lah ini loh yang membuat mama berharga, bangga. Kamu berpapasan dengan lain jenis kamu dan kamu masih punya perasaan malu. Itu yang membuat mama bangga terhadap kamu. Perasaan malu, dan tolong kamu tetap pertahankan perasaan. Kalau malu itu adalah iman kamu. Nah, coba dengan kalimat kan lebih dahsyat toh. Harus makser selesai, tutup buku. Ya, lah, disinilah Bapak Ibu semuanya kita mencoba. Bismillah lah kita niatkan apa sajalah begitu. Saya juga awal tahun kemarin Januari ya anak saya yang sudah kuliah 2 itu ya saya SMS-i. Mas, tahun baru 2023. Apa target kamu untuk tahun ini? Apa? Saya WA itu. Apa yang namanya target itu penting untuk kamu capai. Jika ada sifat positif yang perlu kamu miliki untuk mencapai target itu, apa sifat positif itu? Tak kirim, jebret. Saya tunggu 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu nggak ngirim-ngirim anak saya. Berarti kan waktunya negur toh. Ada 2 pilihan. Saya tegur, Mas, mana sih targetmu sudah di ini kok nggak ada ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tulis sendiri ini target Abi ini. Apa yang membuat Abimu ini dan sifat apa yang Abi harus tumbuhkan untuk tahun. Tak kirim seret begitu. Baru 5 menit kemudian, maaf Vi, aku masih merenung ini. Ya saya bilang, merenung dimaafkan begitu. Artinya cara menegur anak dewasa pun juga kita pertimbangkan loh ya. Timbangannya aku ngomong-ngomong udang to cepet to, lebih baik tak lakoni dewe, saya kirim dan dari situlah minimal ada 2 manfaat. Saya memberikan contoh dan yang kedua adalah sebenarnya saya sedang menyentuh hati nuraninya untuk dia melakukan itu. Saya kira itu
Bapak Ibu semuanya, apa yang bisa saya sampaikan hari ini semoga di rumah dicoba-coba 1 kali, 2 kali. Kalau anaknya sudah dewasa ya cucunya lah diuji coba dan lain sebagainya. Kasih coklat dulu baru diajak ngomong, insya Allah lah sedikit demi sedikit. Dan tentu anak-anak kita dan cucu-cucu kita lebih terarah tujuan hidupnya, misinya, dan niatnya. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.